Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang solusi awal buatan untuk primal simplex. Ini adalah nama-nama kelompok kami. Ada Mutiara Tricayani, Asep Rustandi, Apriansa, Muhammad Taufik, Dinugroho, dan Nurpasa Salsabila. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Pendahuluan. Dalam menyelesaikan masalah pemrograman linear dengan metode simplex, diperlukan solusi awal yang layak atau feasible solution. Namun, tidak semua masalah primal memiliki solusi awal yang langsung tersedia. Oleh karena itu, dikembangkan pendekatan yang disebut solusi awal buatan atau artificial starting solution. Pendekatan ini digunakan ketika metode simplex tidak dapat langsung dimulai karena tidak ada solusi dasar layak atau basic feasible solution yang tersedia. Selanjutnya, masalah primal kompleks. Yang pertama, adanya kendala atau constraint dengan tanda lebih besar atau tanda sama dengan. Kedua, tidak tersedia solusi awal layak secara langsung dari bentuk kanonik masalah. Yang ketiga, adanya kemungkinan variabel slack yang bernilai negatif sehingga tidak dapat digunakan sebagai solusi awal. Tujuan solusi awal buatan. Tujuan dari metode solusi awal buatan adalah menciptakan titik awal layak yang memungkinkan metode simplex untuk dijalankan. Dengan kata lain, solusi awal buatan bersifat sementara, hanya digunakan untuk memulai iterasi simplex hingga solusi optimal ditemukan atau ketidakterbatasan solusi dapat dibuktikan. Pendekatan solusi awal buatan. Fase 1 yaitu menyelesaikan masalah dengan meminimalkan jumlah total variabel buatan. Jika hasil minimumnya 0, maka solusi layak ditemukan. Fase 2 yaitu menggunakan solusi layak dari fase 1 sebagai titik awal untuk menyelesaikan masalah asli menggunakan metode simplex. Metode yang digunakan. 1. Metode Big M, yaitu variabel buatan dimasukkan ke fungsi tujuan dengan koefisien M besar, sehingga pada proses iterasi, variabel buatan akan dipaksa keluar dari basis dan bernilai 0 pada solusi optimal. Yang kedua, metode 2 fase atau two-phase method. Pada fase pertama, fungsi tujuan diubah untuk meminimalkan jumlah variabel buatan. Jika pada akhir fase pertama semua variabel buatan bernilai 0, maka solusi feasible telah ditemukan dan dilanjutkan ke fase kedua dengan fungsi tujuan asli. Nah, contoh soal metode 2 fase. Pada gambar pertama, contoh soal, kita diberikan suatu program linear dengan tujuan untuk memaksimalkan fungsi tujuan. Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2 dengan kendala-kendala yang pertama x1 ditambah x2 lebih dari 4. Yang kedua x1 ditambah 2x2 kurang dari 6. 3 x1 kali x2 lebih dari 0. Soal ini tidak bisa langsung diselesaikan dengan metode simplex biasa karena ada tanda lebih dari sama dengan pada kendala pertama. Oleh karena itu, kita gunakan metode 2 fase. Selanjutnya, pada gambar kedua, langkah pertama, konversi ke bentuk standar. Karena metode simplex memerlukan bentuk standar. Semua persamaan dalam bentuk sama dengan kita ubah sistem kendala. Yang pertama, kendala pertama, x1 ditambah x2 lebih dari 4. Karena ini merupakan kendala lebih dari sama dengan, kita kurangkan dengan surplus variabel s1 dan tambahkan artificial variable a1. Jadi menjadi x1 ditambah x2 kurang x1 ditambah a1 sama dengan 4. Yang kedua, kendala kedua, x1 ditambah 2x2 kurang dari 6. Karena ini merupakan kendala kurang dari sama dengan, kita cukup menambahkan slash variabel s2. Jadi menjadi x1 ditambah 2x2 ditambah x2 sama dengan 6. Selanjutnya, pada gambar ketiga, langkah 2 fase 1 menghilangkan artificial variable. Tujuan fase 1 kita ingin menghilangkan artificial variable awan A1. Jadi kita minimalkan fungsi
W sama dengan A1. Kemudian kita buat tabel simplex awal fase 1 berdasarkan dua persamaan yang telah kita ubah sebelumnya. Tabel awal fase 1 sama dengan basis X1 X2 S1 S2 A1 RHS A1 11 kurang 10 10.014, S2 12 0 1 0 6, Z sama dengan W min 1 min 1 1 0 0 min 4. Penjelasan pada tabel tersebut, baris pertama berasal dari persamaan pertama, baris kedua berasal dari persamaan kedua, dan baris ketiga adalah fungsi tujuan W yang harus diminimalkan. Nah, langkah selanjutnya yang belum ditampilkan di gambar adalah melakukan iterasi simplex untuk menghilangkan variabel artifisial A1 dari basis dan lanjut ke fase 2 jika W sama dengan 0 telah tercapai. Nah, selanjutnya adalah mencari Z baris. Dihitung dengan menjumlahkan kontribusi dari basis A1 memiliki koefisien 1. Ya, yang termasuk Z adalah sama dengan 1 1 min 1 0 1, yang termasuk CJ adalah 0 0 0 1. Z min CJ adalah 1 min 0 1 min 0 min 1 min 0 0 min 0 1 min 1. Jadi semuanya sama dengan adalah 1 1 min 1 0 dan 0. Pilih pivot kolom berdasarkan nilai negatif terbesar di Z row. Kolom X1 sama dengan min 1. Rasio baris 1 4/1 sama dengan 4. Baris 2 6/1 sama dengan 6. Pilih baris 1 nilai terkecil. Nah, pivot elemen 1 ini baris 1 kolom X1. Setelah pivot baris 1 menjadi basis X1, gunakan operasi baris elementer untuk mengubah baris lainnya. Nah, ini adalah tabel setelah pivot 1. Nah, sekarang A1 sudah tidak lagi menjadi basis tapi masih memiliki nilai sama dengan 0. Kita harus mengeluarkannya dari basis. Kita pilih kolom S1 untuk membantu mengeliminasi S1. Pilih pivot kolom S1 sama dengan rasio baris 2 dibagi 2/1 sama dengan 2. Pivot baris 2 setelah pivot basis menjadi X1 dan S1. Nah, tabel phase 1 selesai. Ini dia, karena nilai Z sama dengan 0 dari semua artificial variable setelah keluar dari basis, maka kita lanjut ke fase 2. Selanjutnya adalah cara penyelesaian. Jadi yaitu bagian untuk memaksimalkan fungsi tujuan. Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2. Nah, karena di fase 1 ini kita udah dapat basis akhir yang layak, kita langsung aja pakai sebagai fase awal. Terus kita hitung basis Z-nya. Jadi Z sama dengan 3 dikali baris X kuadrat tambah 2 kali baris X2 kuadrat. Jadi kita hitung 3 kali buka kurung 1, 0,0, min 1 tutup kurung ditambah 2 kali buka kurung 0,1, 1 tutup kurung sama dengan 3,2,1 tutup kurung. Setelah dikurangi dengan C, fungsi tujuannya awal kita dapat, yaitu Z diambil CZ sama dengan buka kurung 0,2,1 tutup kurung. Karena semua elemen untuk variabel keputusan sudah 0, artinya solusi ini sudah optimal. Nah, ini hasil akhirnya. Kita bisa lihat X pangkat 1 sama dengan 2, X pangkat 2 sama dengan 2. Jadi slacknya yaitu udah 0 semua. Jadi nilai maksimumnya adalah Z sama dengan 3 dikali 2 ditambah 2 kali 2 sama dengan 10. Tanpa perlu tanpa perlu ditambahkan lagi. Artinya solusi optimal langsung ketemu. Jadi kesimpulannya yaitu ada 3 metode yang dipakai. Yang pertama, metode 2 fase ini sukses bantu kita cari solusi awal yang layak. Yang kedua, nilai maksimum langsung ketemu tanpa iterasi lainnya. Yang ketiga, teknik ini penting banget buat kasus yang awalnya nggak punya solusi layak. Jadi itulah proses penyelesaian dengan metode 2 fase untuk program linear. Kita sudah lihat bagaimana solusi awal yang layak
yang bisa kita dapat dari fungsi tujuan yang dimaksimalkan secara efisien gitu. Semoga penjelasan ini bisa membantu kita semua lebih memahami bagaimana metode ini bekerja secara sistematis dan efektif. Oke, cukup sekian pembahasan tentang solusi awal buatan untuk Prima Simplex. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih.